wabarakatuh. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim wa salawatullahi alaihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa nakhusu khususan ila wa nakhusu khususan ila wa nafa'na bi'ulumihim wa bikaramatihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, tawasul terakhir jika kita berhenti itu artinya kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, baik itu orang tua kita dan sebagainya. Wa nakhusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan ila ruhati almarhumanya Hajjatu Fatimah binti Haji Hasan wa nakhusu khususan ila ruhati mamanya Ridhamayani binti Mihani wa nakhusu khususan ila ruhi akhi Abdul Ghafur bin Haji Ghafarallahu lahum dzunubahum bil maghfirah waj'alil jannata maswahum waj'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Faslun fima yubtilu shalatah. Wa tabtulus sholatu bil kalami walau biharfaini au biharfin mufhamin au mufhimin illa innasiyah wa qallah bil af'alil kasir. Pembahasan pada malam hari ini kita melanjuti pembahasan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama
adalah banyak cakap. Banyak cakap itu banyak ngomong atau mengeluarkan perkataan minimalnya walau biharfin. Minimalnya 2 huruf. Au biharfin mufhamin. Atau 1 huruf tapi dapat dimengerti. Dapat dipahami. Illa innasiyah wa qallah. Kecuali yang mengucapkan itu lupa atau ada kata yang sedikit dituturkan. Maka pembahasannya bagaimana? La bil isyarati walau min akhrasin ay bikalami basharin amdan ma'al ilmi bit tahrim. Tidak termasuk hal yang dapat membatalkan sholat. Dalam konteks ini berbicara adalah memberikan isyarat. Maka perhatikan ketika ada imam yang kelewat lebih rokaat atau kurang rokaat, atau harusnya dia ruku langsung sujud, itu biasanya seorang makmum diberikan kesempatan untuk mengingatkan imam dengan isyarat. Ya, bagi seorang perempuan isyaratnya itu ditepuk. Sementara bagi seorang laki-laki mengucapkan subhanallah. Nah, sekarang bagaimana jika seseorang tersebut mengucapkan 1 huruf intawalaya urfan wa illam yafhamah. Kalau memang 2 huruf tersebut dapat dimengerti oleh diri kita pribadi, sekalipun hanya 1 fi nafsihi wa in qasadah bihi adamul ifham naqalahu Muhammad Al-Qurdi. Imam Muhammad Al-Qurdi itu menyatakan sekalipun, jangankan 2 huruf, sekalipun 1 huruf kemudian diucapkan oleh seseorang yang sholat dan dimengerti untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan sesuatu menggunakan huruf hijaiyah. Dimengerti nih sama dirinya sendiri. Ya, itu tetap dikatakan batal. Contoh, an hawasil mahalli wa dzalika kuf au kif minal wafa waqi minal wiqayah. Ki 1 huruf kok doang itu, cuman berharokat kasroh. Ki itu artinya adalah jagalah. Sehingga kalau kita Allahu Akbar, kita sadar kita sholat. Tidak ada unsur innasiyah, tidak ada unsur lupa, tidak ada unsur wa in qallah, tidak ada unsur sedikit. Kemudian kita mengatakan ki, pernyataan itu di luar sholat, kita bisa pahami dan orang yang mengatakan pun paham. Kalau kata ki 1 huruf kof itu yang berharokat kasroh, artinya jagalah. Batolat sholatuhu, sholatnya batal. Atau apa lagi? Di sini dikatakan wa in qasada bihil ifhamu waqis minal wasi wa'i minal wa'ya wadda minad diyah wa hakada afada dalika atiyah. Imam Atiyah pun memberikan tambahan, bukan hanya ki, bukan hanya kif memiliki makna berhenti, bahkan memiliki makna jauhilah seperti da. Jauhilah itu 2 huruf. Da'a ya da'u, arti menjauhi. Kata perintahnya da, jauhilah. Ada da, ada ain. Da yang pertama berharokat fathah, ain huruf yang kedua berharokat kasrah. Sehingga mengucapkan demikian saja hukumnya batal. Kecuali lupa. Kalau lupa, saya sudah pernah bilang di pertemuan sebelumnya, rufi al-qalamu min salasin. Manusia itu tidak dikenakan dosa, ada 3 cara biar dia luput dari dosa. Apa yang pertama? An-naumu hatta yastaiq.
yaqidhah. Orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, an-nasi hatta yatadzakkara. Orang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga adalah al-maridu hatta yashfi. Orang sakit sampai dia sembuh. Itu uzur. Tapi kemudian kalau kita lupa, Allahu Akbar, lupa kalau kata ki itu bisa membatalkan sholat. Tapi kita ucapkan pada saat itu. Nah, status sholat kita tidak batal kalau lupa. Yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan sholat wabil af'alil kasir. Al-kasiratil mutawaliyati kasalasi harakatin. Bergerak dengan banyak gerakan, berturut-turut, maksimal minimalnya 3 gerakan yang dapat membatalkan sholat. Wabil harakatil mufradati. Dan gerakan yang nggak ada faidahnya, yang di luar sholat. Wabiziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah rukunnya sholat. Wabil harakatil wahidati lilla'bi, bergerak satu saja cuman dengan tujuan bermain. Allahu Akbar. Nah, begini dong nih. Satu kali kan? Nah, ini bisa membatalkan sholat. Karena tujuannya apa? Lilla'bi, bermain-main. Sholat itu bukan permainan. Lillah ibadah. Yang 3 kali ini, kita lihat penjelasannya di dalam. Wabil af'alil kasiratil mutawaliyati ay fi ghairi salati siddatil khawfi wa nafris safari wa siyalin nahwihiyatin alaihi. Yang dimaksud dengan bergerak banyak, berturut-turut, lebih daripada 2 atau 3 kali minimalnya, adalah di luar daripada sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut. Contoh, lagi perang. Itu sudah nggak dibahas bergerak 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Sah. Mau 1000 kali pun tetap sah sholatnya. Kemudian di luar dari pembahasan bergerak 3 kali, yang nomor 2, wa naflis safari. Sholat sunnah safar. Jadi kalau kita mau sholat safar, ya lagi berjalanan, kemudian kita mau sholat sunnahnya, ba'diyah, qobliyah. Kemarin saya jelasin itu. Salah satu yang diperkenankan tidak menghadap kiblat ketika kita sholat sunnah, ketika kita musafir, adalah ketika kita sholat sunnah. Berbeda dengan ketika kita sholat fardu. Yang nomor 3, wasyalin, sholat dalam keadaan terancam. Allahu Akbar. Ada ular di samping kita, mau matok. Nah, ini diperkenankan kita bersilat. Mau nepis misalnya kan, atau kita tendang ini, kita lanjutkan. Sekalipun tendangannya itu dihitung 3 kali ataupun lebih, tidak membatalkan sholat. Ingat, dari 3 aspek itu, sekalipun lebih daripada 3 kali, itu tidak membatalkan sholat. Apa yang dimaksud dengan kasalasi harakatin, bergerak 3 kali minimnya, walau bi'a'da'i muta'addidatin ka'an haraka ra'sahu wa yadaihi wa kasalasi khutuwatin wa salasi muzghatin fa innaha tubtilus salatah. Jadi anggota manapun kalau bergeraknya 3 kali, misal kepala kita atau kedua tangan kita. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, berarti 3 kali hitungannya. Kepala madhab ke kanan. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, gini. Udah rapat seperti ini, pada diangkat lagi. Ini sudah bergerak 3 kali. Maka statusnya di sini dikatakan tubtilus salatah, membatalkan sholat. Wala farqa fi dalika bainal amdi wan nisyan. Ini lebih ketat lagi.
baik sengaja maupun dalam keadaan lupa, orang yang bergerak sebanyak 3 kali itu dikatakan batal. Karena kenapa? Li'annal amalal katsira, karena bergerak atau banyak perbuatan, banyak pekerjaan atau bergerak banyak lebih daripada 2, yughayyiru nazmaha wa yadhhabu al khusu'ah wa huwa maqsuduha. Karena bergerak lebih daripada 3 kali itu dapat menghilangkan konsentrasi kita, kehusuan kita kepada Allah dalam sholat. Maka nggak ada toleransi itu Pak. Kalau dia bergerak sampai 3 kali, baik lupa maupun sengaja. Lupa aja batal, apalagi sengaja. Jelas G? Bikhilafil qalil fala yubtiluha li'annahu fi mahallil hajah. Cuman kalau bergeraknya itu dikit, maksudnya tidak lebih daripada 3, cuman 1 dan 2, ya. 1 dan 2, yang dimaksud dengan gerakan dikit itu adalah tidak boleh lebih daripada 3. Bagaimana caranya? Harus dengerin. Fi mahallil hajati wa aidan fali anna mulazamata halatin wahidatin mimma yu'assiru bi khilafil kalam fa innahu la yu'assiru falihada batalat bil kalimati dunnal khutwati kama afadahul husna. Jadi yang menjadikan batal bergerak itu pada hakikatnya jika melebihi daripada 2. Adapun kalau bergerak hanya 1 kali atau 2 kali itu tidak dapat membatalkan sholat. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita ada yang gatal nih Pak di pipi, ya, hitungan 3 itu ketika kita 1, 2. Beda kalau 3, 1, 2. Nah, ini 3 nih. Kalau cuman 1 nempel 2, nah ini tetap dihitung 2. Karena yang bergerak itu mutawaliyah, beriringan, tidak dengan anggota lain atau tidak ada tambahan lain. Kalau sampai 1, 2 pas begini, ini ada tambahan gerakan. Paham gih? Sehingga dalam madzhab Syafi'i kalau agak mau batal, gerakannya itu jangan sampai melebihi 3, melebihi 2, minimal 2. Karena minimal 2 itu bisa dikatakan fala yubtiluha, tidak membatalkan sholat. Lanjut. Wabil akli wasyurbi, yang dapat membatalkan sholat juga makan minum. Maka perhatikan Pak, kenapa takbiratul ihram itu dikatakan takbiratul ihram. Ketika kita takbir nih, Allahu Akbar, itu dikatakan takbiratul ihram. Kenapa? Takbir itu Allahu Akbar, ihram itu haram. Kalau kita secara literal, kita akan memahami takbiratul ihram itu takbir yang haram. Maksudnya takbir yang haram itu apa? Sesuatu di luar sholat yang harusnya halal, tapi ketika sudah takbir, halal jadi haram. Maka ada pertanyaan dulu di pesantren saya itu. Pertanyaan guyon, teman-teman. Telur itu haram. Kita menyangkanya, iyalah kalau telurnya hasil nyuri ya haram. Bukan. Telur itu di depan kita, punya kita. Hukumnya haram itu. Ya enggak lah, orang itu punya kita, kok haram? Haram kalau kita sudah takbiratul ihram, kita mau makan. Iya juga kata saya. Itu sampai nggak kesampaian saya. Teman-teman tuh kalau udah bercanda emang kadang-kadang suka bener. Sehingga harus memutar otak. Nah, itulah kenapa takbiratul ihram dikatakan takbiratul ihram, karena sesuatu yang di luar sholat yang harusnya halal bagi kita, milik kita, pada saat kita mengangkat kedua tangan kita sembari mengucapkan Allahu Akbar, itu di luar sholat kita yang merupakan bagian milik kita, dihukumi haram. Maka di sini makan dan minum nggak boleh. Nah, pembahasan di dalamnya lebih seru nih. Karena ada pertanyaan misalnya dulu diskusi Basul Masail di Sumeneb, Pondok Pesantren Al-Amin. Saya mau pada saat itu bertepatan saya mewakili Pondok Pesantren untuk mengikuti Basul Masail.
Basul Masail itu tradisi NU yang biasanya diadakan 6 bulan sekali dalam rangka memecahkan masalah umat dalam hal fikih. Sosial. Apa nih? Nah, pada saat itu tahun 2011, saya masih ingat, di Al-Amin, Perenduan, Sumeneb, Madura. Pertanyaannya adalah, bagaimana status hukum sholatnya seseorang yang menyisahkan butir makanan atau giginya bolong, ternyata ada sisa nasi. Itu ditelan, batal, atau kalau memang batal, ada nggak opsi lain bagi kita yang diberikan oleh agama? Nah, dalam kitab ini kitab dasar loh Pak, tapi dijawab. Pada saat itu saya jawabannya dalam kitab I'anah. Cuma saya baca kitab ini. Apa kata dalam kitab ini? Wabil akli bidommatain al-ma'kuli wa amma bil fathi fahuwa minal af'ali fahuwa dakhilun fi qawlihi wa bil af'alil qasira wa syurbi ay bi wusuli ahadihima ilal jawf mujarradan an nahwil mudghi idzal mudghu idza fa'ala al mudghu wa qad taqaddama hukmu afadahu Muhammad al-Qurdi illa in nasiya. Perhatikan, fa in kasura, jika memang banyak yang masuk ke dalam mulut kita, fal asahu al-butlan, batal. Qala al-Qadhi Husain, Imam Qadhi Husain mengatakan, in akalah aqallah, jika kita memakan sisa yang sedikit, sedikitnya itu batasnya gimana? Ada yang kalau dalam kamus Al-Ma'ani simsimatin, dalam kamus At-Taufik min samsamatin. Jadi bisa dibaca dua nih. Jadi kalau kita dengar nanti Ustadz simsimah, jangan disalahin. Itu ada rujukannya. Kalau ada Ustadz ngomong samsamah, juga jangan disalahin. Itu ada kamusnya. Ya. Nah, batasannya sedikit itu kata Imam Qadhi Husain adalah simsimatin au samsamatin, seperti wijen. Bapak tahu wijen? Kecilnya segitu. Nasi lebih kecil wijen apa kagak? Nah, kalau mengikuti Imam Qadhi Husain, ada sisa nasi kita telan, batal. Karena itu nggak termasuk akal, tidak termasuk paling sedikitnya yang menjadi ma'fu. Terus lam tubtilu au lam tabtulu, tidak batal sholatnya. Kalau memang yang tersisa di gigi kita itu sekecil wijen. Kalau lebih ya sadar aja, Pak. Wa fi simsimatin wa fi simsimati wa fi samsamati wa qadruha wajhani. Yang dimaksud dengan wijen itu ulama mengklasifikasi lagi nih, membagi lagi, ada dua macam hukumnya, as-sahihu al-butlan. Cuman ulama yang benar-benar sahih, yang benar-benar kredibilitas, kebenarannya itu patut diacungkan jempol, sekalipun sekecil biji wijen tetap dikatakan batal. Ya. Jadi kalau memang kita mengikuti yang sahih, ada sisa makanan sekecil biji wijen pun tetap batal. Siapa yang mengatakan afadadzalika al-Husni? Imam al-Husni. Fi Kifayatil Akhyar, dalam kitab Kifayatil Akhyar. Saya ngaji kitab ini nggak hatam, Pak. Agak tebal kitabnya segini. Kitab fikih 2 jilid. Adapun di sini katakan wasyurbu kal akli wa yadhurru bal umadaba min sukratin bi khilafi mujarradit ta'ami wahdahu fala yadur. Hukum meminum sama dengan memakan. Tadi kan memakan itu batasannya seperti wijen. Hukum minum pun demikian. Jika memang ada air liur, paham ya, liur ya? Dikumpulin nih, biasanya kalau lagi puasa nih, ya kan? Udah kering semua mulut, ya kan? Mau ngomong bau gitu ya. Dikumpulin, Pak. Dikumpulin, lagi sholat tuh dikumpulin. Gimana status hukum puasa dan sholatnya seseorang yang meminum air liurnya?
Nah, kita dengar di sini. Dikatakan wa yadurru ba'u ma dzaba min sukratin bi khilafi mujarradit ta'ami. Yang menjadi batal itu ketika air tersebut sudah tercampur dengan sesuatu makanan. Biasanya kan kalau anak-anak kayak kita nih makanan belum habis udah minum. Itu masih ada tercampurnya kan? Nah, ternyata ketika kita sholat belum kumur-kumur. Nah, ini kenapa? Matmadho itu disunahkan ketika wudhu. Berkumur-kumur. Khawatir ada sisa-sisa makanan. Ketika sholat, ternyata tentu dong kalau kita lagi sholat, habis makan, gak mungkin langsung kering bibir kita kan? Ada sisa makanan, ada sisa-sisa air. Kemudian kita telan deh tuh bersamaan dengan ludah. Ya kan? Karena dikumpulin banyak, kita telan. Bagaimana hukum statusnya? Di sini dikatakan wa yadurru bal'u ma dzaba min sukratin bi khilafi mujarradit ta'ami wahdahu. Kalau memang itu bercampur dengan makanan airnya, maka status sholatnya batal. Tapi kalau memang pure air ludah, ya, pure air ludah, di sini katakan bi khilafi mujarradit ta'ami wahdahu fala yadur. Tidak menjadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Karena itu tidak terambil dari hal yang di luar sholat. Contoh ya, saya kasih contoh di sini. Ka'an massah qasaban wa baqiyat ta'amu wahdah fala yadurru tuqayyifur riqa bihi amma law baqiya law nunahwi qahwatin fayadur. Jika memang kita misalnya bikin kopi nih, nah ini kopi nih, masuk akal nih kalau kopi nih. Dicampur dengan kopi, di situ ada gula, ada kopinya, ada airnya. Ketika minum karena kopinya kopi Madura masih ada item-itemnya, Pak. Pas sholat. Tentu kan ketika sholat nggak habis, Pak, masih ada di gigi kita. Terasa. Nah, pahitnya terasa. Mas Ade begini-giniin. Nah, yang begini dimaksud batal. Karena ada campuran antara air dengan kopi yang tidak diselesaikan proses pemakanannya. Paham ya? Di sini jelas? Lanjut. Di samping itu, makan dan minum bisa dikatakan batal illa innasiyah wa qallah. Ya tadi saya bahas, kalau memang makannya dikit, patokan dikitnya adalah wijen, kalau minumnya juga dikit, ataupun banyak cuman masih air liur kita nggak tercampur dengan yang lain, itu nggak menjadi masalah. Dan kalau tidak lupa, artinya tidak lupa itu dia sengaja memasukkannya. Kalau lupa itu nggak menjadi persoalan, kembali kepada hukum yang awal. Kemudian yang menjadi batalnya sholat wabiniyati qat'is sholah. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, sholat, niatnya diputuskan. Paham diputuskan nggak, Pak? Wa bi ta'liqi qat'iha. Diputuskannya itu ketika dia mentaklik, menggantungkan niatnya kepada sesuatu hal yang di luar sholat. Allahu Akbar. Nanti kalau paket gua datang, gua mau batalin sholat. Itu ditaklik niatnya. Baru ngomong aja, seandainya paketnya nggak datang, dia juga nggak ngebatalkan, tetap batal. Paham nggih? Allahu Akbar, Pak Waluyo nih. Nanti kalau bos gua minta kerjain ini, gua mau batalin sholat. Nah, itu mentaklik namanya. Menggantungkan niat kita kepada Allah, kepada orang lain. Jadi ada pihak ketiga yang ikut campur dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu nggak baik. Dan bisa membatalkan sholat. Terus, wabitaraddudi fihi mang-mang. Tahu mang-mang nggak, Pak? Minder-minder kalau orang Madura, orang Jawa. Minder-minder itu was-was. Oke? Misalnya saya kasih contoh. Ketika sholat ya, Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Ya tidak, dia bingung. Tadi udah ruku apa kagak ya? Ruku apa kagak ya?
Dia mang-mang, ruku lagi. Nah, dalam konsep ini sebenarnya udah ruku, ya. Udah ruku dia, cuman dia mang-mang. Pakailah ilmu usul fiqh. Bahwa al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan pernah bersatu ria dengan keraguan-raguan. Al-aslu baqa'u makana ala makan, yang tetap itu adalah kejadian yang pertama. Adapun yang kedua ada kemungkinan salah. Jadi keyakinan kita yang ngomong pertama nih, gua udah ruku apa kagak tadi ya ketika tidak. Nah, pertanyaan pertama, gua sudah ruku atau tidak, itu yang ruku yang pertama disampaikan sebenarnya sudah tetap. Dia itu sudah ruku. Cuman dia meragukan diri sendiri. Cara menghilangkannya apa? Lanjut. Sujud. Karena kalau itu begini mulu, sampai bizamanin tawil, dengan panjang, lama, mamangnya lama, batalat sholatuh. Sholatnya batal. Karena terlalu lama. Mikirnya, gimana ya? Ruku udah gak sih? Ruku apa udah ya? Kayak orang udu, Pak. Pernah ngeliat udu kan? Yang kalau udu, Masya Allah, saya sampai pernah ngantri di salah satu masjid. Emang tempat udunya satu ya? Nggak kayak Masjid Al-Ittihad ini. Lama, Bang. Nawa itu. Kapan kelarnya? Padahal kalau dia tahu usul fiqh, al-aslu baqa'u makan ala makan. Ketika jatuhnya air ke kulit kita pertama itu, kita niatkan, pada saat itu keraguan harus hilang. Nawaitul udu. Kalaupun masih ragu, digas terus. Gas. Sampai hilang keraguan itu. Karena keraguan versus keyakinan. Dan keduanya ini, sebagaimana air dengan minyak, yang gak bakalan mungkin bersatu. Cara menghilangkannya ya harus lawan. Bukan kita mundur gitu. Maka bagi yang mang-mang, bagi yang minter-minter itu harus melawan, alias mematenkan niat pertamanya. Saya udah ruku tadi, langsung ke sujud. Ai fi qatiha ai awil istimrar fiha fatabtuluh halan limana fatihil jasmih al-masrutih. Tuh jelas tuh bahwa dia tuh masih mang-mang. Ini gimana ya? Punya saya batal atau tidak sholatnya? Padahal orang ini karena ketidaktahuannya, Pak. Rukun-rukun sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, dia nggak tahu nih. Mas Rahman, nggak ngaji kayak kita hari ini. Dia mang-mang. Ada jamaah yang kentut, misalnya di sini. Sering kentut. Tut. Mungkin dia nggak tahu nih hukumnya kentut nih dapat membatalkan sholat. Dia mang-mang. Batal nggak ya? Kalau nggak batal, gue lanjutin nggak ya? Nah, proses begini dikatakan fatabatulu halan. Gak usah banyak mikir. Batal ente udah gitu aja. Paham ya? Lanjut. Nah, ini wa bi ayyam dia ruknun ma'asyakki fi niyatit taharrumi au yatulah zamanu syakki. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau orang tersebut keraguan-raguannya lama, bagaimana status kelamaannya? Ai fin niyati wa illam yamdi ruknun. Misalnya ya, dalam konteks ini saya baca keterangannya. Seseorang tersebut mentaklik kata'liki wa taraddudi wa niyatil qat'i yadurru halan. Seseorang tersebut mentaklik niatnya dengan sesuatu hal yang di luar sholat. Atau ragu-ragu terlalu panjang. Atau memotong niatnya di pertengahan sholat. Allahu Akbar, udah ruku. Aku gak sholat lagi Atau aku gak mau karena Allah Sholatnya gue mau karena manusia. Misalnya. Ya durru halan, pada saat itu juga keadaan dia sudah mentaklik, itu sudah merugikan dirinya sendiri. Sehingga wa manafis sholati innama yadurru inda wujudihi. Dalam kitab Busrul Karim,
halaman 220 dikatakan, ini kaidah fikihnya, sesuatu hal yang kontradiktif, yang berlawanan, bertentangan dengan sholat, dengan tujuan sholat, dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, innama yadurru inda wujudihi. Keberadaannya itu dapat membahayakan. Jadi kita sholat itu jangan sampai ada bertentangan. Kalau dalam kitab, dalam hadis, dalam Al-Quran, kentut itu batal, ya jangan bikin hukum. Kalau kentut nggak batal gitu kira-kira kan. Kentut nggak batal nih, ada imamnya. Cari saya sampai meninggal juga ketemu. Gitu kira-kira kan. Nah ini yang dimaksud. Wa mana fis sholati innama huwa yadur fi wujudihi. Sesuatu hal yang kontradiktif, sesuatu hal yang memang bertentangan dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Saya pernah jelasin kemarin bahwa seseorang yang tidak mengaji fikih, kemudian dia sholat, padahal takbiratul ihram itu wajib dianggap sunnah. Atau sebaliknya, mengangkat kedua tangan setelah tahiyat pertama, tasawuf awal, itu dikatakan sunnah. Ya, dia anggap wajib. Kalau 4 rakaat, 3 rakaat itu kan ada ya, tahiyat awal, itu disunnahkan dalam hukum fikih, diangkat tangannya separuh, sebagian. Kalau takbir itu di bawah kuping, kalau takbiratul ihram itu di bawah kuping, kalau takbir yang kedua yang disunnahkan berdiri dari tahiyat awal itu separuh. Allah. Tidak begini. Tidak begini. Allah Akbar. Pas dia anggap ini wajib misalnya, Mas Rahman, ini membatalkan sholat. Kaidahnya kalau antum baca atau mutolaah kayak kemarin itu, di sini ada, ya. Ini halaman 27 ya. Ini 28. Ada pembahasan terkait dengan seseorang yang meyakini hal itu adalah fardu, padahal itu sunnah, itu dapat membatalkan sholat. Itu yang menjadi alasan kenapa banyak ulama mengatakan lebih baik orang tersebut sholat dalam keadaan tahu. Pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ada salah satu hadis yang mengatakan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang bodoh lebih mulia ketimbang sholatnya. Tidurnya orang alim lebih mulia ketimbang sholatnya orang bodoh. Nah itu hadis ini banyak perawinya. Begitupun ada asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul, kalau dalam hadis asbabul wurud. Suatu ketika ada iblis di depan pintu masjid, kemudian ada yang menyapanya. Ada yang bisa melihat dan berdialog dengannya. Ada yang mengatakan hal tersebut adalah Rasulullah. Bertemu dengan iblis, ada yang mengatakan salah seorang ulama. Apa pernyataannya? Kamu ngapain? Kata orang tersut yang melihat iblis di depan pintu, kok nggak masuk? Kamu mau ganggu orang sholat kan? Apa kata sang iblis? Iya, cuma saya nggak berani dengan orang yang tidur di samping orang sholat itu. Duh, kok bisa? Kamu lebih takut sama orang yang tidur ketimbang orang yang sholat dan munajat di hadapan Allah. Akhirnya tambah bingung ini. Orang, karena iblis menyatakan sikap. Apa kata iblis? Loh, saya demikian itu, kalaupun saya merusak sholatnya orang bodoh, pada saat itu juga misalnya orang pintar itu bangun, rugi saya, keluar tenaga. Kenapa? Nanti orang pintar itu membenarkan tata cara sholat yang benar di hadapan orang bodoh, di hadapan saya, kata sang iblis. Makanya ketimbang saya ganggu dia, mendingan dia itu di sampingnya dia tidur, dan orang yang sholat bego itu nggak punya ilmu, tetap sholat dengan kebodohannya. Muncullah pernyataan naumul alimi, tidurnya orang pintar khairun, lebih mulia min ibadatil jahil, ketimbang ibadahnya orang bodoh. Ya monggo Pak, ini dipegang.
Kalau memang sampean merasa belum tahu, jangan pernah mengoreksi orang-orang yang sudah tahu. Zaman sekarang ini hanya modal YouTube, gayanya luar biasa. Mohon maaf, mohon maaf. Meragukan orang yang ngaji mondok 8 tahun. Meragukan orang yang mondok sampai bertahun-tahun. Yang bacaan bukunya, mohon maaf, nggak sebanding dengan orang yang mengkritik kita. Maka saya paling takut sama guru saya. Saya baca di buku-buku barat, guru saya salah. Cuma saya nggak berani mengucapkan salah di depan guru saya. Kenapa? Saya ini belum seberapa. Masih butiran debu dibanding ilmu-ilmu guru itu. Dan itu yang kami pegang, Pak. Kalau ada guru yang memang kita baca kitab, kok nggak begini dah. Kok guru kayak nyeleneh. Nggak jelas. Ditahan sama kita tuh. Ya Allah, buang ya Allah. Sifat begini ya Allah. Takut. Bukannya husnul khotimah, malah suul khotimah kan. Kalau di Jakarta makan tidak. Dapat di YouTube 2 minggu ngeliat YouTube mulu. Ada ustadz ngisi atau ngimamin salah. Udah nyebarin ke umat. Wah itu ustadznya bego, itu salah itu. Harusnya begini. Aduh, pas ngeri saya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah berkata ketika sholat, baik itu 2 huruf, baik itu 2 huruf, baik itu 1 huruf, apalagi 2 huruf. Ya, 2 huruf di sini dalam pengertian Arab ya. Kalau dalam pengertian Indonesia ya kagak menjadi batal, Pak. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, itu kan banyak tuh. Kita nggak paham apa sih maksudnya nih orang. Atau Allahu Akbar, itu nggak batal. Apa maksudnya Jadi dimaksud dengan batal itu ketika dia mufhamin. Biharfin mufhamin. Huruf itu bisa dipaham. Kalau misalnya Allahu Akbar ki, kita paham ki itu maksudnya adalah jagalah. Berarti yang dimaksud dengan huruf itu dalam versi Arab tidak sama dengan versi Indo. Arab mengatakan 1 huruf dapat membatalkan sholat. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ki, 1 huruf Arab, artinya jagalah. Jagalah. 7 huruf. Yang itu katanya adalah kata perintah. Orang kata perintah tuh nggak butuh yang namanya apa? Nggak butuh ada keterangan. Misalnya kita nunjuk. If'al. Kerjakan. Kita udah nunjuk tuh. If'al. Kerjakan. Berarti saya tunjuk tuh. Ada 2 kemungkinan. Bersihin karpet. Atau gulung karpet. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Nggak seperti bahasa Indonesia. Cuma saya tetap bangga dengan bahasa Indonesia, Pak. Karena itu bahasa ibu saya. Ya, yang kedua, yang dapat membatalkan sholat adalah gerak lebih dari 2 kali. 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Yang ketiga adalah gerakan yang tidak penting. Contoh, Allahu Akbar. Nah, sekalipun 1 kali ini geraknya, karena nggak penting lil'abih untuk bermain, juga dikatakan batal. Kemudian, menambah rukun. Kita tahu rukun-rukun sholat? Kayaknya pembahasan besok, arkanus sholat. Ada 17. Ini tambahin 16, Pak. Atau dikurangin. Kan? Ada 17 ditambah 18. Habis ruku, harusnya itidal. Kita malah goyang-goyang misalnya. Ya kan? Bi ziyadati ruknin fi'liyin. Menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang bergerak. Beraktivitas. Angkat kedua tangan. Kemudian ruku. Ya, tidal. Sujud. Duduk dari sujud. Sujud lagi. Itu namanya rukun fi'li. Kita tambah di rukun fi'li. Set. Habis ruku, itidal, goyang. Sekalipun 1 kali goyangnya. Begini. Itu menambah rukun fi'li. Statusnya batal. Paham gak? Nggak ada kebutuhan. Bi ghairil hajati. Tidak ada kebutuhan, dia goyang. Dikira mau ngebor apa? Seperti itu. Lanjut. Bila akli wasurbih, makan minum. Batasan makanannya itu seperti biji wijen. Cuman kalau mau ngambil yang muktamad lagi, maupun biji wijen pun tetap batal.
Kalau yang nggak batal, namanya Imam Al-Qadhi Husain. Yang mengatakan batal namanya Al-Imam Al-Husni. Nah, itu bebas antum pilih. Kalau udah tahu begini, nggak usah nyalain orang. Kemudian ada orang yang gini, salah tuh. Mungkin mengikuti Imam Al-Husni. Oh ini mungkin mengikuti Imam Qadhi Husain. Fikih itu relatif. Tergantung kita banyak baca atau tidak. Kemudian, mentaklek niat. Allahu Akbar. Nanti kalau ada paket Shopee, gue batalin sholat. Ternyata paket Shopee nggak datang. Udah ditaklek niat itu. Sudah keluar dalam hati kita. Tetap batal sekalipun kita selesaikan sholat. Ya. Yang terakhir, wataraddud, ragu-ragu. Ditulis zaman dengan kelamaan. Allahu Akbar. Tadi gue udah takbir apa kagak ya? Udah takbir apa? Lama tuh, bingung. Tuh. Biasa orang kagak tahu, dia diem aja. Kalau yang tahu, udah ragu begitu langsung dihajar lagi. Gue udah. Nah, pernyataan kita dalam hati, saya udah takbir, itu namanya wal aslu baqa'u makana ala makan. Mengambil hukum yang asal. Pertanyaannya, saya udah takbir atau tidak? Jangan sampai kebalik. Saya tidak takbir apa udah? Jangan begitu. Kalau saya tidak takbir apa udah? Kalau kita mengambil hukum yang pertama, berarti kita tidak takbir. Paham gitu? Itu usul fikihnya. Jadi rumusan hukum yang kita baca ini berasal dari istinbatul ahkam. Penggalian hukum. Nah, penggalian hukum itu baru bisa terwujud kalau kita memahami qawaidul fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini baru bisa dihafal kalau kita memahami usulul fikih. Dasar-dasar fikih. Jadi nggak cukup belajar kitab Sulam Taufik. Nanti kalau hatam, belajar kitab yang lain lagi. Kalau hatam. Ini cuma satu kitab udah minter-minter ini. Faslun. Allahu a'lam bissawab. Monggo, jika ada pertanyaan kita diskusikan, jangan fokus ke saya. Tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Adapun pertanyaan di lain ini, di luar pembahasan, bisa nanti ditanyakan di luar. Jadi di dalam fokus pertanyaan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Monggo. Monggo. Betul. Kita tahu kalau kita telan itu membatalkan sholat kita. Saya ingin meneruskan sholat biar nggak batal, tapi mengganggu ada nasi gitu. Ketika saya ludahi untuk mengeluarkan nasi itu, apakah itu membatalkan? Membatalkan. Kalau mau nggak batal, ini dalam kitab Fathul Mu'in, bukan di kitab ini. Kita geser mulu dia. Sampai di sini. Karena gerakannya sampai 3 kali itu nggak bisa 3. Kalau kita ambil 3. 1, 2, 3. Batal. Caranya apa? Kita geser, Pak. Nah, sini. Tempel di sini. Sampai selesai sholat. Mau jatuh sendiri kan udah bukan gerakan. Udah lepas, Pak. Kalau saya dulu, dalam kitab Fathul Mu'in, sarahnya itu Ya'anatul Talibin, Syekh Muhammad Syato' Ad-Dimyati, pengarangnya. Di abad ke-18 kalau nggak salah itu. Kiai Ali Imran Mukhtar menjelaskan salah satu solusi yang paling lumrah orang-orang tahu jika ada sisa makanan nggak mau batal, jangan sampai melakukan 2 hal. Ditelan nggak boleh, diludahin nggak boleh. Itu nggak boleh. Ditelan juga nggak boleh. Artinya kalau nggak boleh berarti batal. Gimana Pak Kiai? Dibaca ibaratnya, saya lupa. Nanti saya carikan. Kemudian di minggu berikutnya akan saya sampaikan. Baru kemudian digeser terus. Saya sering terjadi begitu karena ada gigi yang bolong. Biasanya bukan nasi kalau saya Pak. Cabai, kan suka cabai kan? Iya. Nah, sampai sini tetap. Nanti sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, yang termasuk daripada rukunnya sholat itu salam pertama. Salam kedua sunnah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, nggak menjadi masalah. Cuma kita nggak mendapatkan kesunahan sholat. Syukur-syukur, wabil afdol, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita ambil. Paham ya?
Bahkan kalau mau sunnah lagi nih, Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukal fauzatal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sunnah lagi tuh. Karena mengikuti Rasulullah setiap kanan kiri itu ada bacaannya. Salah satu bacanya itu tadi yang saya sampaikan. Begitu, Pak. Mungkin sekarang belum kuat, Pak, karena kan saya lupa ibaratnya. Itu kitab tahun 2009 hatam Yanatut Talibin. Nanti saya cari, kemudian akan saya sampaikan. Bapak masuk grup kajian. Nah, nanti dimasukkan. Istiqomah, ya ngaji sama kita. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Monggo, Kang Asep. Kadang-kadang kita kalau sholat lupa ini udah rokat berapa ya? Kadang-kadang blank ya. Oke. Nah, terus ditanya, terusin aja lah, gitu kan? Itu gimana, Ustaz? Ya udah, itu dijawab sendiri. Emang maksudnya untuk batal sholatnya apa gimana? Enggak. Walaupun kan aja kita nih awalnya ragu nih. Oke. Terus kita terusin apa yang kita yakinin. Iya. Enggak batal. Lalu kemudian setelah sholat dapat 5 menit. Kayaknya gue lebih yakin kurang. Pulang. Ada tuh sholat. Udah lepas. Kan tadi al-yakinu la yuzalu bisakki Mas Ade. Gak bisa. Seperti minyak dengan air itu. Kalau orang yakin gak bakal mungkin ragu. Orang yang ragu gak bakalan mungkin ya yakin. Cuma di sini sayang batasan keraguan itu nggak disampaikan. Wal muradu bitaraddudi ayat ra'ah syakku manakidi lil jasmi wala muakhadatin biwaswasi qahriyin fis shalah. Ya dimaksud dengan ragu-ragu itu adalah dia minder hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ragu ini batal atau tidak? Batal atau tidak? Nah, keraguan-raguan ini kemudian jika tidak ditetapkan, oh ini nggak batal. Atau nggak ditetapkan, oh ini batal. Kalau kita tetapkan batal, kita harus batalkan sholat. Pada saat itu juga. Kalau kita mengatakan ini nggak batal, kita lanjutkan. Kalau kita masih ragu-ragu mulu nih, nggak ada kepastian Mas Ade. Batal nggak? Ini yang membatalkan sholat gitu kira-kira. Paham nggak? Jadi yang ragu-ragu mulu ini Pak, batal nggak? Ini yang membatalkan kelamaan. Iya, jelas batal. Perhatikan ayatnya. Terakhir itu loh. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Keraguan itu emang benar-benar dari setan, Pak. Keyakinan itu dari Tuhan gitu kira-kira. Maka ada kaidah fikih itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Harus yakin. Tapi jangan sampai salah pahami Bang Ardi. Saya yakin beristri 2 kalau ditambah lagi akan banyak rezeki. Nah, ini beda lagi nih. Ini ya Allah. Kalau kita lagi sholat di rumah nih, Nggih. ada tamu nih, Iya. Assalamualaikum. Terus kita kalau jawab waalaikumsalam itu batalkan sholat atau enggak? Nah, ya betul. Enggak saya bahas tadi ya. Betul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dikatakan li'anna Muawiyah bin Hakim As-Sulma takallama jahilan biqaulihi wa asqala ummahu ma sya'nukum tanduruna ilayya wa madha fi salatihi bihadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murhu bil i'adah. Perhatikan, ketika Muawiyah bin Hakim As-Sulma dia lagi sholat, ada orang hajiman. Idza atasa. Hajim. Kita tahu kan dalam Islam kalau ada orang hajiman jawabannya sunnahnya yarhamukallah. Dia baca itu. Yarhamukallah. Bacanya dia.
Apa kata? Yang menjadi imam adalah Kanjeng Setelah usai sholat, Nabi nggak meminta dia untuk mengulang sholat. Perhatikan kata-katanya. Walam ya'murhu bil i'adati. Nabi tidak memerintahkan kepada Muawiyah bin Hakim As-Sulmah yang menyampaikan atau menjawab yarhamukallah bagi jamaah yang hajiman pada saat itu. Ada juga riwayat dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kasus yang sama, Muawiyah juga. Di kasus yang sama itu Muawiyah justru menjawab salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu dijawabnya bukan waalaikumsalam, tetapi dijawabnya dengan mengkencangkan suara kita. Kalau memang baik sholat itu jahar maupun sirriyan. Baik duhur asar maupun maghrib isya subuh. Kalau lagi duhur, Allahu Akbar, kencengin. Kalau ini orang ngetok mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya orang nih. Kan gitu. Cuma kalau antum udah ditagih utang, jangan begitu. Bismillah. Lagi sholat, kan dulu kan. Kalau nggak sholatnya, kacau juga. Dua hal yang berbeda, Mas Rahman. Jadi paham ya? Itu kalau niatin ngasih tahu juga nggak batal. Maksudnya Oh, nggak batal. Nggak batal, Mas. Kasusnya tadi itu. Iya. Betul. Ya Muawiyah itu kan disengaja menjawab apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah juga kan. Dan menjawab salam hukumnya apa? Wajib, Mas Ade. Sampai Nabi mengatakan man bada'a bil kalam qabla salam fala tajibu. Orang yang mengawali perkataannya, ucapannya tanpa atau sebelum diucapkannya salam fala tajibuhu, kalian tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan, menjawab pernyataannya. Saya ngomong tiba-tiba ke Pak Waluyo, orang lagi nongkrong, Pak sehat Pak, tanpa ada assalamualaikum dalam Islam ya, itu nggak perlu saya jawab ya saya sehat li, nggak perlu itu. Kalau kita mengaku Islam, assalamualaikum Pak Waluyo, salam Pak sehat Pak. Ini yang sudah terkikis, sosiality kita terkikis dengan kebudayaan barat. Nah, hai bro, ketemu wali, syekh. Nah ini kan, assalamualaikum dulu, baru syekh, wali, habib gitu kan, kira-kira. Nah, ada lagi? Ya antum mau nanya cuman. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita diskusi di luar. Itu kalau diskusi di luar apa saja bisa ditanyakan. Faslun wa syurita ma'ama marrah likubuliha indallahi Allahu a'lam bissawab. Allahumma inna stauda'naka ma'allamtana wa'dudhu inda hajatina ilaihi ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.